sini ada filosofi dasar humanistik, yaitu pandangan atau pendekatan filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan memberikan nilai penting pada kebebasan, martabat, dan potensi manusia. Humanisme menekankan pada pemahaman dan pengembangan potensi manusia secara moral, intelektual, dan spiritual. Nah, kita masuk ke dalam konsep inti. Menurut Ahmad Sudrajat, konsep inti dari pendekatan humanistik dalam psikologi konseling ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah bahwa manusia sebagai makhluk hidup dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan tidak ia kerjakan. Dan manusia ini bebas untuk menjadi apa yang dia inginkan. Karena setiap orang harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang ia lakukan. Nah, yang kedua adalah manusia tidak pernah statis karena manusia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini harus berani untuk menghancurkan pola-pola lama, mengganti dengan pola yang baru, sehingga menjadi mandiri untuk menuju ke aktualisasi diri. Terus yang ketiga adalah kreativitas. Setiap orang itu punya potensi kreatif yang akan menjadikan dirinya seorang yang kreatif. Kreativitas itu merupakan fungsi dari universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk dari self-expression. Selanjutnya adalah peran konselor, yaitu di mana konselor terlebih dahulu harus memahami sudut pandang dari klien-klien, menggarisbawahi pentingnya empati dan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman, perasaan, dan perspektif klien, yang menekankan bahwa sebelum memberikan bantuan atau saran, konselor perlu berusaha untuk melihat dunia dari sudut pandang klien, memahami perasaan dan pikiran mereka, serta menghargai konteks unik dari kehidupan klien tersebut. Di sini ada tujuan konseling dalam pendekatan humanistik, yaitu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi klien melalui pemahaman diri yang lebih dalam dan penerimaan terhadap diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, konselor bertujuan untuk memberikan bantuan kepada klien, menekankan potensi dan kekuatan internal mereka, serta meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan atau menghadapi tantangan kehidupan. Kita masuk ke dalam therapeutic relationship, yaitu di pendekatan humanistik ini merupakan hubungan dari konselor dan konseli. Hubungan di dalam pendekatan ini itu menunjukkan kejujuran, integritas, dan juga keberanian. Hubungan ini didasarkan pada kepedulian dan juga empati yang tulus dari seorang konselor untuk konseli. Dan fokus dari hubungan ini adalah di sini dan sekarang. Jadi dengan penekanan pengalaman si konseli saat ini lebih disorot daripada pengalaman masa lalu atau juga perencanaan masa depan. Jadi si konseli dan konselor menjalani sesi konseling dengan berbagi empati dan juga kejujuran, integritas, sehingga hubungannya semakin erat gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik atau aplikasi dalam psikologi konseling melalui pendekatan humanistik. Yang pertama itu ada teknik kursi kosong atau empty chair. Merupakan metode dalam konseling yang bertujuan untuk mengatasi konflik interpersonal dan intrapersonal. Dalam teknik ini, konselor menggunakan 2 kursi untuk memerankan peran yang berlawanan, seperti top dog dan underdog, yang mewakili apa yang seharusnya dan apa yang diinginkan oleh konseli. Konseli diminta untuk berdialog atau bermuara kepada monolog dengan orang yang tidak hadir secara fisik, yang menjadi sumber konflik seperti saudara, guru, orang tua, teman, atasan, atau pasangan. Tujuannya adalah mencapai integrasi antara apa yang seharusnya dan apa yang diinginkan oleh konseli. Teknik ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dengan orang yang dicintai. Yang kedua itu ada membuat serial. Serial adalah sebuah teknik yang melibatkan individu dalam sebuah kelompok untuk berbicara atau melakukan tindakan terhadap orang lain dalam kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk menghadapi konflik, mengambil risiko, membuka diri, melatih perilaku baru, dan mendorong perubahan.
Sebagai contoh, individu yang mengalami ketakutan untuk mempercayai orang lain diminta untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya pada anggota kelompok satu persatu dengan menyampaikan alasan di belakang ketidakpercayaannya itu. Nah, yang selanjutnya itu, yang ketiga ada saya bertanggung jawab atas. Teknik saya bertanggung jawab atas ini bertujuan membantu konseli mengakui dan mengambil tanggung jawab atas perasaan dan perilaku mereka. Konseli diminta untuk mengisi bagian kosong dengan pernyataan yang mengevaluasi tanggung jawab pribadi mereka dalam mengatur hidup. Contohnya itu, konseli yang merasa kesepian diminta untuk mengatakan saya merasa kesepian dan saya bertanggung jawab atas perasaan saya. Latihan ini membantu konseli menyadari pentingnya mengambil tanggung jawab atas perasaan mereka sendiri daripada menyalahkan orang lain. Yang keempat itu ada bermain proyeksi. Teknik bermain proyeksi ini digunakan untuk individu yang cenderung menolak perasaan mereka sendiri dan selalu menyalahkan orang lain atas kejadian yang terjadi pada diri mereka. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli yang sering menyatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai orang lain untuk berperan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan memainkan peran ini, konseli diharapkan dapat menemukan tingkat ketidakpercayaannya terhadap orang lain. Tujuannya adalah membantu konseli menyadari sejauh mana tingkat ketidakpercayaannya melalui kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan. Nah, teknik selanjutnya itu ada pembalikan atau reversal technique. Teknik pembalikan bertujuan untuk membawa konseli menghadapi dan mengatasi ketakutan serta kecemasan dengan mengambil risiko dan melakukan kontak dengan bagian diri yang selama ini ditolak. Ini dilakukan dengan meminta konseli untuk melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan pola perilaku yang biasa mereka tunjukkan. Sebagai contoh, jika konseli cenderung pemalu dan kurang percaya diri, konselor akan meminta mereka untuk bertindak seperti orang yang percaya diri. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dan mengeksplorasi potensi serta impuls yang tersembunyi di dalam diri konseli. Yang keenam itu ada latihan gladi resik. Teknik latihan gladi resik ini bertujuan untuk mengatasi kecenderungan individu dalam mengulang fantasi yang dianggap sebagai harapan dari lingkungannya, yang kemudian menyebabkan ketakutan dan kecemasan saat individu berinteraksi dalam lingkungan tersebut. Melalui permainan sharing, individu diminta untuk menyampaikan fantasi-fantasi yang sering mereka ulang dalam pikiran mereka sendiri, dengan mengungkapkannya secara verbal kepada orang lain. Konseli dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan, serta menguji tingkat harapan orang lain terhadap mereka. Teknik ini membantu konseli mengukur seberapa besar keinginan mereka untuk diterima dan disukai oleh orang lain, serta mengevaluasi usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Nah, selanjutnya itu ada latihan melebih-lebihkan, atau de-excretion experiment. Teknik latihan melebih-lebihkan ini membantu konseli menjadi lebih sadar terhadap tanda-tanda bahasa tubuh mereka. Gerakan, postur tubuh, dan ekspresi wajah memiliki makna komunikatif yang penting. Dalam teknik ini, konseli diminta untuk mengulang kembali secara berlebihan gerakan dan bahasa tubuh yang biasanya terjadi seiring dengan perilaku tertentu. Misalnya, jika konseli cenderung tersenyum ketika menghadapi masalah atau kesedihan, mereka diminta untuk berdiri dan tersenyum setiap kali konselor membahas topik yang menyedihkan bagi mereka. Tujuannya adalah membantu konseli menyadari pola perilaku mereka dan efeknya terhadap interaksi dengan orang lain. Yang kedelapan itu ada tetap pada perasaan. Teknik tetap pada perasaan ini bertujuan untuk membantu konseli menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan dan menghindari situasi yang menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memperhatikan dan merasakan perasaan ketakutan dan kesakitan selama sesi konseling. Konselor mendorong konseli untuk menghadapi dan mengalami aktivitas
aktivitas yang biasanya dihindari. Dengan menghadapi dan mengatasi perasaan yang tidak nyaman tersebut, konseli dipacu untuk menjadi lebih berani dan mengembangkan dorongan untuk mengatasi kesulitan. Ini dapat membuka jalan bagi konseli untuk memasuki fase yang lebih positif dalam proses penyembuhan. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 itu ada bahasa saya. Dalam teknik bahasa saya ini, konselor mendorong konseli untuk menggunakan kata saya sebagai ganti dari kamu dalam berbicara. Contohnya itu, ketika konseli menyatakan kamu tahu kan susah sekali untuk mengerti matematika, konseli diminta untuk menggantinya dengan saya tahu bahwa saya tidak mengerti matematika. Analogi diberikan bahwa mengubah kata kamu menjadi saya seperti melihat sepasang sepatu yang pas. Tujuan dan teknik ini adalah membantu konseli mengambil tanggung jawab atau perasaan, pikiran, dan perilaku mereka. Kita masuk ke dalam keterbatasan. Jadi ada 3 keterbatasan dari pendekatan humanistik ini sendiri. Yang pertama adalah bahwa pendekatan ini tidak dapat diuji dengan mudah. Kenapa? Karena konsepnya itu bersifat abstrak dan juga sulit diukur langsung. Contohnya itu adalah aktualisasi diri atau self-actualization gitu. Terus yang kedua adalah konsepnya itu buram dan juga subjektif. Jadi banyak sekali konsep dalam psikologi humanistik ini tuh sulit dioperasionalkan secara jelas, misalnya kayak pengalaman subjektif si individu, terus juga ini tuh akan membuat penelitian sulit dilakukan. Terus yang ketiga adalah pembiasan nilai individualistis. Jadi psikologi humanistik ini cenderung mengabaikan faktor kontekstual dan juga sosial dalam pembentukan individu. Fokusnya itu hanya dalam pengembangan pribadi tanpa diperhitungkannya interaksi sosial dan juga keluarga si individu ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas studi kasus dalam psikologi konseling melewati pendekatan humanistik, yakni M, seorang wanita muda mengalami kesulitan dalam menghadapi perasaan cemas dan takut dalam situasi sosial. Dalam sesi konseling humanistik, M diperkenalkan dengan teknik tetap pada perasaan. M diajak untuk mengamati dan merasakan perasaan cemasnya tanpa menghindarinya. M belajar untuk menghadapi perasaannya dengan jujur, mengamati reaksi tubuhnya dan menyadari bahwa perasaan cemas adalah wajar. Melalui beberapa sesi konseling, M mulai mengatasi rasa cemasnya secara bertahap dan membangun kepercayaan diri dan menjadi lebih mampu menghadapi situasi sosial yang menantang.